Gugatan hak cipta atas lagu Nuansa Bening yang dituju kepada Vidi Aldiano terus menjadi perbincangan hangat. Lagu yang telah melekat di hati banyak pendengar itu kini menjadi pokok sengketa setelah Kinan Nasution dan Rudy Pekerti menggugat Vidi dengan tuntutan sebesar 24,5 miliar. Kedua penggugat mengklaim bahwa hak cipta atas lagu tersebut tidak dikelola dengan semestinya sehingga mereka merasa berhak atas ganti rugi. Namun proses hukum yang semula berjalan dinamis kini mengalami perlambatan. Hal ini terjadi setelah Vidi Aldiano harus menghentikan sementara aktivitasnya untuk fokus pada pengobatan di Malaysia. Vidi diketahui tengah berjuang melawan kanker yang semakin menyebar di tubuhnya. Sebuah kondisi yang tentu memengaruhi energi dan waktunya untuk terlibat langsung dalam proses hukum. Meski demikian, pihak Vidi Aldiano tidak tinggal diam. Yakub Hasibuan, kuasa hukum Vidi, memastikan bahwa tim hukumnya tetap bekerja maksimal dalam menghadapi gugatan tersebut. Kami semua dari tim dan semua teman-teman dan keluarga tentunya pasti mendoakan selalu lah dan menjaga kondisi dari klien kami, Vidi juga seperti apa. Iya, kalau persidangan masih tahap awal ya, masih pemeriksaan legalitas dan sebagainya. Tentunya kami menghormati hak individu setiap warga negara untuk mengajukan hak hukumnya melalui gugatan perdata. Namun, kami juga perlu sampaikan bahwa menurut pandangan kami, gugatan mereka itu tidak berdasar. Dan nanti akan kami sampaikan dan kami buktikan di pengadilan tentunya. Untuk sekarang mungkin kami tidak bisa terlalu detail, karena kami hormati proses yang berjalan. Tapi kembali, ya tetap kami hormatilah. Dari pihak mereka mengajukan klaim-klaim seperti itu kami hormati. Nah itu adalah salah satu bagian yang menurut kami juga tidak berdasar, Mas, salah satu bagian. Tapi ya, kembali lagi, selama ini hubungannya baik, ya dari Vidi cukup kaget lah dengan adanya gugatan ini. Tapi ya kembali lagi ya namanya juga hak warga negara ya kami akan layani lah. Kami melihatnya nggak ke situ Mbak, yang kami lihat adalah gugatan ini sebenarnya berlandasan hukum atau tidak. Ada nggak dasar hukumnya untuk pihak penggugat mengajukan ini? Dan setelah kami pelajari, memang tidak berdasar. Dan dari Vidinya pun juga yang bukan bahasa legal, mungkin kalau bahasa legal mungkin Vidi akan saya serahkan kepada kami gitu kan. Tapi yang lebih teknisnya, yang non legalnya, beliau juga menyampaikan ya cukup kaget. Selama ini hubungan baik, selama ini dekat, tapi tiba-tiba ada hal seperti ini. Ya itu yang mungkin nanti pada saat waktu yang lebih baik bisa rekan-rekan semua tanya ke Vidi langsung. Mungkin Vidi ketika udah agak fit sedikit bisa memberikan inilah pencerahan lebih lanjut ceritanya lah versinya. Tapi ya tentunya kami sebagai kuasa hukum harus objektif juga kan, walaupun kami mungkin sudah mengenal Vidi cukup lama dan memang dekat, tapi secara hukum memang kami sampaikan klaim yang dari mereka itu tidak berdasar. Sejauh ini sih dari sejak gugatan masuk belum ada, Mas. Belum ada. Meskipun sempat memanas, permasalahan terkait gugatan hak cipta atas lagu Nuansa Bening mulai mereda. Salah satu langkah yang diambil Vidi Aldiano adalah men-take down lagu tersebut dari berbagai platform media sosial dan layanan streaming. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan kepada Kinan Nasution dan Rudy Pekerti yang merupakan pencipta lagu tersebut, meskipun proses hukum masih terus berjalan. Karena memang balik lagi Mas, dari pihak Vidi cukup kaget dengan adanya ini. Semua teman-temannya pun kaget, keluarganya pun kaget. Ya tapi mungkin nanti dari pihak Vidi lah yang bisa menjelaskan ceritanya kan lebih lanjut. Dia yang pasti menjalani ini belasan tahun, hubungan baik, tiba-tiba ada hal ini. Ya itulah mungkin kita lihat. Keputusan Vidi untuk menurunkan lagu itu dinilai sebagai tindakan bijaksana. Meski di mata sebagian orang langkah tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan atas kesalahan. Namun Yakub Hasibuan memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait hal tersebut. Ini yang perlu diluruskan ya. Jadi Vidi bukan menghapus, Vidi menghormati karena proses ini sedang berjalan. Daripada ada klaim-klaim lebih lanjut yang tidak sesuai, lebih baik dari pihak Vidi untuk meng-off-kan dulu lah, mencabut dulu. Jadi Vidi menghormati. Dan kami juga sama, kami menghormati pihak yang proses yang sedang berjalan. Karena selama ini juga kami diam, versi Vidi belum dengar pastikan rekan-rekan seperti apa, dan pasti menunggu saya yakin
Mohon maaf, mungkin selama ini Vidi juga masih belum terlalu fit untuk memberikan itu, dan kami pun juga menghormati proses yang ada. Makanya selama ini kami belum terlalu banyak lah untuk memberikan statement dan sebagainya. Hubungannya kan didasari kekeluargaan ya, hubungannya. Dan Vidi pun dan saya pun sebagai kuasa hukum, kami semua advokat di sini memiliki kewajiban ketika ada perkara harus mendamaikan klien kami. Itu kan kewajiban kode etik yang kami memang sudah pegang dan kami disumpah untuk melakukan itu. Jadi ya tentunya pasti kalau masalah perdamaian itu adalah kewajiban seluruh advokat. Tapi setiap kasus kan berbeda, case by case, faktanya seperti apa, kuat atau tidak dasarnya, pihak penggugat juga mohonkannya apa, itu harus dinilai nanti. Apakah ini berlanjut nanti, tapi kami harus tetap menganggap ini akan berlanjut, sehingga kami tetap mempersiapkan jawaban kami dan pembuktian kami nanti di persidangan seperti apa. Sidang selanjutnya Selasa tanggal 17 ya, tanggal 17, Selasa lusa berarti lusa, tanggal 17 Juni. Itu agendanya masih melengkapi legalitas. Untuk Vidi kelihatannya tidak hadir karena kan sudah diberikan kuasa kepada kami, jadi kami akan hadir. Belum tahu nextnya seperti apa. Untuk sekarang sih karena ini masih memang legalitas dan lain-lain, dan ini kasus perdata kan memang bisa dikuasakan kuasa hukum kan, dari pihak mereka kan juga kuasa hukum ya, sepengetahuan saya yang hadir ya. Jadi ya mungkin sejauh ini masih akan kami lah yang hadir. Ya mungkin secara tidak langsung ya, mungkin kalau secara langsung tidak, cuman secara tidak langsung pasti kan ya bagaimanapun nggak usah Vidi lah mas, kita semua kan kalau ada masalah hukum walaupun tidak salah bagaimanapun kalau ada gugatan pasti kan terganggu ya. Ya jadi itulah yang kami harap juga mudah-mudahan dapat selesai segera gitu. Secara keseluruhan memang kami lihat tidak berdasar, Mbak. Poin-poin bagaimana tidak berdasarnya nanti mungkin kami sampaikan di jawaban kami dan pada saat persidangan lah. Nanti mungkin setelah persidangan yang sudah makin jauh nanti akan kami update juga ke rekan-rekan semua. Tapi Vidi kan sudah mengaku bersalah. Tapi ya kembali lagi, kami tetap menghormati hak seorang individu atau dua orang pada pihak penggugat untuk mengajukan gugatan ataupun klaim. Vidi kapan balik ke Indonesia? Saya belum cek lagi ya. Kayaknya sih harusnya baru balik atau mungkin segera balik sih. Karena kesana kan hanya untuk treatment, kemudian balik lagi. Gitu. Jadi bolak-balik, nggak selama treatment berapa lama di sana semua nggak. Bolak-balik.